Ya. Indah menikmati paha-paha putih 72 wanita bidadari. Itu indahnya. Indahnya apalagi di malam Jumat, ya kan Pak? Ya Pak, gimana tadi indahnya Pak? Kabur dia. Oke, Baskara, selamat pagi Baskara. Enggak ada. Baskara, monitor. Ya, ini monitor. Ya, masjid apa gereja ini? Makan babi apa makan kambing begitu namanya. Iya. Tidak kayak Bapak Sekutin, semua dimakan, makanya dia nggak tahu ada haramnya. Panas, aduh, cuma ngomong begitu. Apa sih kasihan? Apa sih dosanya babi kamu haram-haramkan? Biar tahu, makanya kalau bicara itu dijaga deh, langsung bicara. Loh, emang bener kan Baskara kau makan babi apa kambing? Kutanya kau. Kami karena diperintahkan sama Tuhan kami. Ini satu-satu yang bicara, jangan. Anda jelaskan. Nah, Abi bertanya, bagus itu makan kambing apa babi kan gitu. Tapi kan jangan dipertanyakan begitu kalau kita. Oh, berarti diam-diam kamu makan babi, makanya dia tidak mau ngaku Abi. Udah jelas, dia diam-diam makan babi. Saya bilang. Inilah hebatnya Lia ini, aduh. Anggaplah kalau Sekutin itu kan mana dia mau dia makan, makanya dia nggak tahu hal haramnya begitu. Kenapa? Saya tahu halal haram. Ayo, pengharaman babi di ayatnya di mana? Ayo coba saya tanya. Ayat berapa coba? Sudah. Al-Baqarah 173. Kamu tahu, cuma sekarang lari di situ begitu. Nggak usah dibahas itu kalau sama-sama tahu. Iya, jangan kesurupan. Biasa aja, biasa aja. Itu saja. Saya hanya nanya, apa dosanya babi kok diharam-haramin? Orang munafik itu kalau sama-sama tahu begitu masih. Kalau bukannya kamu yang munafik. Bang Bagas, boleh saya tanya juga? Kan kalau babi haram di Anda, tapi kenapa kalau kepepet boleh, diperbolehkan? Nah, dalam hal terbisa boleh, dibolehkan berdasarkan Al-Baqarah 100. Ini satu-satu yang mana mau didengar ini? Ipan kamu dengerin dulu, diam dulu. Itu yang dijelaskan itu dengarkan dulu biar nggak saling ini begitu. Kalau misalnya babi haram, harusnya walaupun dalam keadaan pepet tetap haram dong. Kenapa dalam keadaan pepet jadi halal? Kalau begitu namanya kami bunuh diri namanya. Di hutan cuma ada babi, guys. Kepepet baru makan. Hal dalam terdesak dibolehkan karena nyawa itu lebih penting. Berarti sebenarnya halal atau haram? Jadi kalau nggak ada duit yang ngerampok berdasarkan perintah Tuhan kami. Iya, kalau nggak ada duit ngerampok boleh dinyolong. Aduh, itulah kalian nggak mikir di situ, nggak konsisten memang. Perintah kalian itu. Konsistennya itu. Ya nggak konsisten, ujung-ujungnya makan juga segala sesuatu terdesak dihalalkan. Ya kan, biar di bawah umur pun juga dihalalkan, turun ayat, gimana itu? Iya, dalam hal terdesak kan, biar di bawah umur pun juga hajar itu, ya kan? Diperbolehkan pun berlebihan. Dihalalkan lagi. Udahlah kalau memang ini Pegangan kami ada berdasarkan Al-Quran. Kalau kalian apa? Aduh, pegangan kalian memang Al-Quran, tapi kalian paham nggak apa isinya? Kalian tuh selalu pembenaran. Giliran ditanya ngeles. dasar umat orang. Al-Baqarah 173 dibolehkan apa diharamkan? Dibolehkan, iya benar dibolehkan. Dalam hal terdesak Dibolehkan. dalam hal terdesak dibolehkan. Ujung-ujungnya kan dibolehkan kan? Berarti tetap makan lah bro. Hei, ngaco kalian. Haram ya haram. Karena di antara dua pilihan mati bunuh diri atau sebentar. Ya Irfan sebentar saya mau nanya. Itu haram babi itu sejak zaman kapan Nabi siapa yang haramin? dari zamannya Nabi
Kalau masalah itu Nabi saya nggak paham. Nabi putus suntur namanya. Nabi putus suntur. Nafsu birahi merongrong. Jadi kayak gini. Kita ambil aja. Saya berdasarkan Al-Quran aja, karena saya hanya belajar Islam, bukan belajar masalah meneliti. Itulah bodohnya kamu. Makanya Mbak nggak pinter-pinter belajarnya Islam doang. Memang. Ini dibuatlah kitab undang-undang. Ketika kamu terdesak, kamu bunuhlah dia, maka kamu aman, tidak dihukum. Berarti begitu, gitu ya. Kalau umpamanya hukum di Indonesia dibuat seperti kayak gitu, ya, ketika kamu terdesak, bunuhlah dia, maka kamu bebas dari hukuman, gitu maksudnya. Apa maksud kau? Nggak paham awak. Kenapa kau melarikan ke manusia? Bodoh kali kau. Kalau Nabi itu ada Kau bodoh. Itu. Pagi-pagi stand up komedi nih RT 6 ini. caci maki, jangan caci maki ya, kita bicara logika ya. Kenapa kau umpamakan ke manusia sementara yang diceritakan masalah babi? Bodoh kali kau. Ya ajaran itu kan yang melakukan itu kan manusia Bang Irfan. Ya, jangan kalian larikan ke manusia. Jadi kalau mau mengikuti syariat iman kalian itu segala sesuatu terdesak baik itu mungkin yang seperti Pak Henry bilang itu pun akan dihalalkan. Itu menurut syariat Islam kalian ya kan begitu ya? Itu dalam hal makan babi, darah. Aduh. Ya wes lah. Kenapa kalian larikan ke manusia? Bodoh kali kalian. Kamu pakai berpikir, jangan kau bodoh. Bukan bodoh kalian, kau yang bodoh nggak pintar menjelaskan imanmu, Kenapa pelimpan. kalian dipahamkan ke manusia? Loh emang yang makan babi itu siapa kalau bukan manusia? Aku tanya kau. Singa. Aku tanya kau siapa yang makan babi kalau bukan manusia? Tadi dia memburu mama. Dia tadi memburu makannya bunuh manusia. Gak ada ilmunya, turunkan aja itu. Kenapa nggak ada ilmunya? Pantesan singa makan babi. Coba aku tanya Terus ini sama warna kalian. kucing. Dari mana lah kalian bisa menganggap Yesus itu Tuhan coba? Aduh, itu terus lah. Kalau yang haram Ini aku kalau tanya itu dulu apa coba yang mendasarkan kalian bisa kenapa nggak menyalahkan jadi manusia coba? ilmu yang konkret itu kalau Kami tidak menuhankan manusia. Ini tak pertanyaan bahula loh, zaman ke zaman gitu. Tidak berkembang kalian. Kalian bertanya iman kami itu terus. Jadi menurut kami itu tidak penting kami menjawab itu. Sudah bosan kami menjawabnya ya. Karena nggak bisa kalian menjawabnya. Bukan tidak bisa, sudah diberikan jawaban berulang-ulang. Jadi babi Banyak itu ayatnya. Coba jawab apa coba? sekarang saya sudah menghalalkan babi untuk semua manusia, orang coba. Islam di dunia. Bilang karena babi itu sudah disembelih pakai bismillah. Dan akan datang akhir zaman itu Yesus akan menyembelih babi. Man diakui nama Yesus kalian. Isa Al-Masih deh, Isa Al-Masih. Baca Matius 7:21 sampai Ngapain nanya ini? Itu kan bukan kitab suci kamu. Kenapa kamu ngomong kitab suci Baca kami? kalian Matius 7 Untuk apa saya baca? 21 Tidak akan saya baca. Dianggap kalian memanggil Tuhan kepada Irfan Yesus. ngaku sih nama Irfan. itu Umatnya nyahlah kalian dari tafsiranmu aja itu. kalian perbuat Coba, kejahatan. apa arti nama Irfan? Irfan, nama kamu itu apa artinya? Saya kasih $50 kalau kamu tahu apa arti nama Irfan. Nggak tahu saya. Ya monyet. Ya kamu itu. Itu kamu pudin. Tahu masa kau cuma sudah macam ngomongnya itu. Gorila itu. Turun aja lah Irfan. Udah. Nanti kau kesurupan di sini bahayanya lah pula. Kutub Utara, selamat pagi Kutub Utara. Lihat Irfan itu artinya orang pandai, orang Pandai. arif gitu ya. Dia nggak tahu. Mahal. Bilang monyet. Marah dia. Gara-gara dia nggak tahu makanya Abi bilang begitu. Memang begitu. Masa nggak
tahu namanya sendiri. Iya. Irfan, Arifaya Ariful Irfan, orang yang Arif, Irfan. Kutub Utara, selamat pagi. Kutub Utara monitor. Bais. Oke, Bais Al-Bahri, selamat pagi Bais. Selamat pagi. Iya. Makan kambing ya bang ya? Makan ayam. Oh nggak makan kambing bang? Bukan makan ayam sama sapi, sama bebek. Babi? Babi nggak? Bukan level. Bukan level. Jadi kalau kau sendiri di hutan nih, kelaparan gitu, ada cuma satu-satunya binatang di hutan itu babi, kau makan apa enggak? Udah bakalan ada babi di sini, kan saya di Madura. Oh, dasar orang Madura kayak Ma'ruf Amin dong. Kayak itu. Kamu tuh bibirnya kayak babi. Kenapa lari ke fisik? Ngaco nih. Kamu lihat nggak betapa cantiknya orang-orang yang makan babi seperti Chinese, orang Hong Kong, Taiwan, Jepang, itu makan babi semua, ganteng-ganteng, cantik-cantik, cerdas-cerdas. Tetapi yang makan kambing semuanya kayak Ma'ruf Amin, Mahfud MD, kan orang semua itu. Pak, nggak boleh Pak. Hah? Jangan gitu, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Mohon maaf. Ampuni saya Tuhan Yesus. Ya Bang Andri, selamat pagi Bang Andriu. Pak Andriu, Sharon Ender, selamat pagi. Tapi nggak bisa serius ini, aduh. Selamat pagi. Iya. Islam apa Kristen Bang? Makan babi guling. Oh shalom. Kalau Andri Islam apa Kristen? Salut. Siapa tadi yang namanya monyet itu? Masa namanya sendiri nggak tahu artinya Irfan? Irfan itu orang arif, orang pinter, tapi otaknya nggak pinter. Andriu, ini Islam apa Kristen Bang Andriu? Kristen semua ya? Waduh. Saya mau naikkan yang Islam dulu. Siapa yang mau turun? Saya turunkan saya, Mbak. Tidak apa-apa. Salam kenal Pak. Iya. Terima kasih. Salam semua. Salam. Iya. Jadi kalau makan babi salom ya. Namanya Arif, otaknya monyet. Nih aku naikkan si Bang otak cerdas dulu ya, sama si siapa lagi satu yang bisa mengalah, tak naikkan dua Islam. Oh ya, saya Mbak. Oh iya oke Bang. Oke. Terima kasih ya sudah iya. Shalom Tuhan Yesus memberkati. Iya, amin. Ayo makin panas ini. Tapi jangan sampai mati saya di sini. Iya, tinggal satu-satunya loh nih akunnya Bini. Nanti saya tangkis kalau ada yang mau ini nih report Abi. Otak cerdas naik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bang Bawi, selamat pagi. Selamat pagi juga. Kenapa kalian semua masih tersesat? Ya. Ngaku-ngaku itu Yesus. Katanya pengikut Paulus. Otak boleh tanya sesuatu di mana, datanya di mana, bilangnya Mati aku. Paulus bertolak belakang dengan jalan Yesus. di mana bertolak belakangnya sekarang saya tanya coba. Yesus seorang yang taat hukum Taurat dibatalkan Paulus di Efesus 2 nomor 15. Di mana dibatalkannya apa di situ terburuk? Terus dengan matinya Yesus di kayu salib, dengan telah menembus kita dengan hukum Taurat dan tidak berlaku hukum Taurat. Gimana itu? Ayo jangan. Udah. Menggenapi kan? Menggenapi apanya? Para mukanya menggenapi. Makanya didukung gantung. Udah otak cerdas, kamu jangan hei kamu naik di sini gunakan otak yang benar-benar cerdas. Jangan
Mana ada cara narasimu aja dah cerdas kok mempermalukan imanmu. Lu tenang, diam dulu. Ini dengerin dulu. Cuma ada otak cerdas ya. Ngomongnya otak cerdas tapi otaknya nggak cerdas ternyata kau. Bukan masalah KO. Saya kalau turunkan orang, dengerin otak cerdas. Saya tuan rumah. Dengerin, saya harus tegas ya. Aduh, bodoh amat lah. Saya nggak mau berdiskusi dengan orang yang otak bodoh kayak kamu nih. Makanya diam, tertib, yang beradab. Orang cerdas itu yang beradab. Sekolah Bali nggak ada apa-apanya ini. Ya, Gimana aja Pak otak cerdas? yang lain diam. Kalau misalnya Diam dulu deh. Biarin aja Abi yang hadapi nih. Diam dulu. Ada ilmunya sebanyak gede bacot Iya. besar apa lo? Sekarang Nabi Muhammad itu kan mulia kan? Mulia beliau. Mulia. Nah, Akhlaknya bagus. maka jadi umat Nabi Muhammad. Lu lihat Akhlaknya bagus kan beliau? bagus, iya. Ya, kalau ada perintah dari beliau bukan framing bang, berdasarkan ayat, berdasarkan surat ke-9 ayat 29, orang Yahudi dan orang Kristen harus dibantai, harus dipisahkan nyawanya dari tubuhnya. Kemudian surat ke-98 ayat 6, sesungguhnya orang Yahudi dan orang Kristen itu masuk neraka selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Begitu saya lihat di cermin, ternyata lebih ganteng saya daripada Habib Rizik, gitu kan? Katanya hidung bersama lebar ini nggak ngaca lo, tau diri lo ya. Mukul lebar selebar ember lo. gitu kan? Katanya otak cerdas. Makanya berubah muka sendiri, hidung besar kembang, lebar ember enggak. Cocok mulus ngerocos begitu aja itu cocok di nyaman memang mereka ini. Non-stop betul bicara nggak ada titik-titiknya. Oh katanya otak cerdas. Selamat pagi. Ya pagi-pagi bang. Saya mau bertanya. Ya silakan. Nah kan kalau di dalam Islam Nabi Muhammad menerima wahyu itu kan di Gua Hiro salah satunya. Kan ada bekas. Kalau Tuhan Yesus datang ke surga, kan pasti ada bekasnya salib. Saya bertanya mana bekas salibnya Tuhan Yesus? Sebutkan. ada di museumnya Pak. Sekarang saya tanya saksinya di mana tuh Muhammad terima wahyu di gua? Di Gua Hiro. Saksinya siapa? Ya siapa saksinya? Itu malaikat Jibril, utusan dari Allah. Siapa yang lihat Muhammad bersama malaikat Jibril? Nah itu Nabi Muhammad. Ya siapa yang lihat? Siapa saksinya di situ? Nah kalau saksi nggak ada itu sama malaikat Jibril sama kanjeng Nabi. Ya saksinya siapa selain itu? Antara malaikat Jibril dan junjunganmu siapa saksinya? Nah, itu hanya Nabi dan malaikat Jibril. Jangan sampai Abi ke Bennett deh. Ketika kanjeng Nabi itu ibadah di Gua Hiro, Allah Ta'ala Tuhan kami Sabar ya. perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Ya saksinya siapa yang melihat mereka berdua bertemu? Dan ternyata itu hanya di dalam mimpi loh. Coba Bapak baca lagi deh di Qurannya Bapak atau di hadisnya Bapak. Ternyata itu hanya di dalam mimpi. Dia ke Gua Hiro itu. Begini kan orang Islam itu butuh kecerdasan pemikiran, harus keyakinan. Ya keyakinan kalau tanpa saksi dan tanpa ada yang bersaksi gitu siapa? Gimana keyakinannya? Karena kalau orang Islam itu yang mengikuti kan ke atasnya, ke ulama, tambia, ke sahabat, ke kanjeng Nabi. Oke, begini. Bajar, begini. Tadi pertanyaan Miko yang pertanyaan. Ya. Kali ini dulu, apa nih satu lagi biar kita diskusi elegannya. Begini, Baris ya. Pertanyaan itu pertanyaan yang apa ya bilang yang ambigu lah bilang. Tadi kalau kamu di mana salibnya? Itu tadi itu sampai sekarang ada di museum di Vatikan ya. Itu ada semua bekas-bekas
itu ada peninggalannya itu. Walaupun itu apakah itu nanti di belakang. Itu ada semuanya. Kalau kamu mau pengen lihat, bisa kamu pergi, tunggu saya lihat seterusnya ya. Nah, itu Mana bisa lah dia pergi itu, bro. Udah lanjut. tadi pertanyaan tadi yang tanyakan Kak Sari itu, siapa yang menjadi saksi junjunganmu yang menerima wahyu daripada Allah kalau benar? Ya, padahal itu jawabannya hanyalah sebatas mitos. Bagaimana saya katakan itu mitos? Saya tanya dulu saudara apa? Siapa yang menulis Al-Quran, bro? Siapa yang menulis Al-Quran? Ya, kalau yang nulis Al-Quran itu ketika muslim yang mana yang menulis Al-Quran itu didasarkan Al-Quran itu dikumpulkan para sahabat Nabi dan awal Gini loh, bro. Gini kan, Injil. kalau saya ngomong Satu-satu. Aduh, supaya kita bisa menyimak ya. Kalau Injil, contohnya Injil Matius, siapa yang nulis? Ya Matius menulisnya, ya. Siapa yang menulis Al-Quran? sejak kamu waktu Matius itu waktu Matius itu menulis, kamu ada di situ waktu menjadi saksi. Yang aku tanya. Bukan masalah siapa saja jadi saksi penulis. Sudah jelas loh, Matius yang menuliskan, jadi dia yang bersaksi. Siapa yang menulis Al-Quran? Sekarang aku Jadi intinya ya dari pertanyaannya Dek Sari tadi itu, tidak ada yang bisa menjawab siapa saksi di antara Jibril dan juga junjungan kalian. Tidak ada yang sampai saat ini bisa mampu menjelaskan. Gitu. Nah, satu itu poin pertama ya. Oke. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang siapa yang bersaksi, ya kan? Kalian itu kan bersyahadat tuh, aku bersaksi. Yang kalian bersaksi itu apa? Yang kalian saksikan tuh apa? bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Allah. Dari mana kalian tahu bahwa dia adalah utusan? Nah, sekarang dari mana kalian tahu bahwa? Dari mana kalian tahu itu? Jangan, nggak usah kok tanya bang saya. Saya tanya kau, di mana kau tahu kalau junjunganmu itu utusan? Di mana kau tahu? Kau melihat? Ayo. Iya, kalian tahu dari mana? Kalian lihat langsung dia diwahyukan. Hah? Dari mana? Siapa yang menulis Al-Quran itu? Ayo. Menyaksikan langsung nggak? Sekarang saya tanya, kalau yang namanya bersaksi itu Kalau aku bilang aku bersaksi berarti aku melihat. Saya tanya lagi, Al-Quran kami itu. Kejam-kejam. Sekarang aku tanya tidak ada saksinya. Bertakia. Satu. Ini bukan pasar. Satu. Sekarang saya bicara ya. Kalau yang namanya bersaksi, enaknya ya. Sekarang aku tanya, dari mana kau tahu? Woi, tanya balik. enggak dulu, saya bertanya dulu. Yang namanya bersaksi itu turun. Betul, orang-orang Kristen menghargai orang. Apa namanya? Lu. Memang kita tidak hargai kalian. Hah? Saya bertanya, kau yang tidak bisa mampu jawab. Kutanya sama kau. Ayo. Kutanya samamu. Kenapa kau bilang saya kurang ajar? Orang saya bertanya kau nggak jawab. Ayo, kamu Sekarang kutanya samamu. Apa yang kau saksikan? Di mana kalian tahu bahwa junjungan kalian itu diutus? Apakah kalian melihat saat itu? Ayo, mana? Allah sendiri berfirman, katanya, bersaksilah bahwa Muhammad itu Bersaksilah bagaimana? Kalian melihat tidak? Woi, dengar. Kalian melihat tidak? Aku tanya samamu. Kalau kita bilang aku bersaksi, ya itu berarti kita lihat. Kita ada di tempat itu. Gimana kita mau bersaksi kalau kita tidak lihat, kita tidak tahu? Sekarang kamu siapa yang mengaku bodoh ya? Sekarang aku bertanya sama kalian, dari mana kalian tahu itu Yesus itu tak ada Tuhan? Sekarang Oke. Gini. Saya jawab.
Nah, Dari jawab. mana kalian? Oke, dari mana kalian tahu Yesus itu adalah Tuhan? Oke, saya akan bertanya sama Anda. Jawab pertanyaan saya ini menjadi jawaban. Dengarkan dulu. Siapa yang berhak menghapus dosa? Siapa yang berhak menghapus dosa? Manusia atau Tuhan? Berhak maksudnya? Siapa yang bisa menghapus dosa? Sekarang kamu tanya, saya tanya tadi. Iya, ditanya balik lagi nih si bos ini ya kerja. Jawab aja, nggak usah kau tanya balik. Tanya aja dulu, jawab dulu. Aku belum menjawab kok. Siapa yang menghapus dosa? Tanya apa? Dari mana kalian tahu bahwa itu dosa bahwa Yesus sudah? Aduh, kalian ini ngaco loh nih ya. Lain ditanya, lain yang dijawab. Tahu masalah yang utama. Oke, bro, begini. Apa yang kau tanya? Itu aja aku tanya. Dari mana kalian tahu itu? Apa kau tanya? Yesus sudah adalah Tuhan. Dari mana kalian tahu? Oke. Ya dari murid-muridnya bersaksi di Alkitab. Murid-muridnya melihat. Sebaliknya. Iya, dan dia menyatakan dirinya. Apa dia mengakui kita? Jawabannya. Dari kekekalan dia sudah Tuhan Yesus itu di Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 19. Ya dia awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Loh memang bukan seenak-enak, memang ayat firman Tuhan berkata begitu. Ini. Mana? Terus bersaksi apa? Apa yang kau lihat? Apa? Jangan kau menjelek-jelekan kayak gitu. Kau ini nggak beres ya. Siapa yang menjelekkan? Saya kan bertanya. Ketawa kamu tadi. Macam apa kau? Loh emang kenapa kau bisa ketawa? Aduh, bodoh amat lah kau. Turun. Inilah ketololanmu ya. Inilah diskusi gak paham kata-kata binatang. Katanya kan mau saksi. Begini. Ditanya pinter ngeles di kata-katain kita. Itulah kalian yang tenang. Siapa Pak? Jurus bersaksi Kan, siapa Pak? Allah. Yang menyuruh bersaksi siapa Pak? Allah. Ya menurut dia bilang begitu katanya tadi si botol yang barusan saya kick. Bukannya Allah itu berfirman, bukan menyuruh saksi. Itu gimana? Allah itu kan berfirman, karena dia Maha Kuasa, Maha Suci. Seharusnya Allah itu berfirman. Ya, Mana menurut Bapak? Ya kalau secara pemikirannya kan Tuhan Yesus itu kan dilahirkan. Masa Tuhan Ditanya kok dijawabnya beda. Kenapa sih kalian ini tidak nyambung dari dulu berdiskusi? Yang Allah itu kan seharusnya berfirman, bukan menyuruh kita bersaksi. Allah itu kan Maha Kuasa. Apa yang dari mulutnya akan mendelimet ke seluruh dunia, seluruh manusia. Nah, coba Bapak tanya, ke Allah itu kan berfirman Pak. Coba jawab dulu Pak. Nggak bisa dia jawab nih, buktinya dia diam. Itu kan Maha Kuasa Pak. Dia punya legitimasi tersendiri ya. Nggak ada bisa mengapa dia intervensi. Karena dia punya kuasa, dia menciptakan. Tapi dia berfirman, kalau dia berfirman itu dia berapa ya? Berkita. Ayo Pak. Bisa nggak jawab? Kalau nggak jangan paksa Pak. Bilang aja saya maaf saya tidak bisa jawab. Udah gitu doang. Selesai. saya kan tadi kamu kan bilang Kalau Allah itu menyuruh kita bersaksi, berarti kan tidak ada apa? Ada keraguan-raguan. nah kan di sini Dia ngomong, dia berfirman, Al-Quran. keluar dari kita sendiri. Di sini ada di Al-Quran surat Al-Ikhlas yang bunyinya Qul huwallahu ahad. Itu katakanlah kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah itu Maha Esa. Nah, dan Allah Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ini bagi yang percaya, yang Tuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada Yesus. Nah, di sini ada di Al-Quran. Yang saya tahu, Al-Quran itu tidak ada yang bisa merubahnya. Al-Quran. Kalau Injil itu kan ada
Jadi Quran apa tuh gimana? Baik, curhat. Quran apa tuh gimana? Nggak usah menyimpulkan, Bais. Kamu nggak imani kok Alkitab kami. iya kan saya ngasih tahu. Quran yang abad 7. Kamu tahu dari mana Alkitab kami direvisi? Kutanya sama mau mana datanya? Kan ada janji lama dan ada janji yang baru. Gitu. Itu bukan direvisi, Dodol. Biar saya Bajir, biar saya Janji lama, janji baru. begini. Bajir, begini bro. PL itu nubuatan yang akan digenapi oleh Yesus. Itu namanya perjanjian lama. Tapi setelah Yesus lahir, ya, setelah Yesus lahir, itulah perjanjian baru. Ya, jadi nubuatan yang ada di PL digenapi oleh Yesus. Ya, apa itu? Di dalam Kejadian 3:15, seorang laki-laki, seorang perempuan akan melahirkan dan dia akan menginjak kepala ular atau iblis. Itu digenapi oleh Yesus. Jadi Yesuslah yang sanggup menghapus dosa. Ya, itu tidak revisi. Ya, jadi ada cara paham. Biar kita tahu, ya. Itu Bang Faiz. Bukan salah paham, saya tidak ngerti. Contohnya di sini lagi. Kan contoh, ya kan. Ya, biar kamu paham. Ya contoh gini Pak, seperti orang membuat rumah, ya masa orang itu harus turun seperti rumah, yang enggak kan? Seperti Oke Bang, Bang. Oke Bang, begini Bang. Kenapa Allah itu, Sang Firman itu menjadi manusia? Siapa yang diselamatkan Bang? Siapa yang mau diselamatkan oleh Allah? Kambing atau babi atau manusia? nah Allah itu tidak harus turun Pak. Itulah gini loh bro. Orang manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Orang kaya juga, orang miskin juga, orang besar juga, orang kecil juga tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Kenapa? Dosa itu kutuk, hukuman mati. Ya, jadi di sinilah penting pemahaman kita seorang manusia, seorang Kristen ya. Kenapa? Karena dosa ini sangat berat. Setiap orang tidak mampu menyelesaikan dosa. Oleh karena itulah dia yang maha kudus lah, yang tidak berdosa, yang mampu menyelesaikan. Contoh begini Bang, aku orang kaya, saya bilang orang kaya, hostnya punya utang sama abang. Baru si storymaker dia punya uang tapi dia ada utang. Mana yang lebih pantas membayar utang, saya atau si storymaker? Yang punya utang tapi dia berusaha membayar utangnya hostnya kepada kamu. Siapa yang pernah membayar utang? Ya kalau itu kan kalau dengarkan dulu bro, tolong contohin saya biar anda jangan paham. Tolong jawab. Saya punya uang, saya tidak punya utang. Saya bisa melunasi utangnya host ke kamu. Sedangkan si storymaker dia punya uang tapi dia punya utang. Ya, siapa yang pantas, yang berhak membayar utang itu? Storymaker atau saya? Ya yang punya hutang yang berhak, tapi ya yang bayar hutang itu yang mempunyai hutang, tapi yang tidak mempunyai hutang itu nggak apa-apa untuk membayarnya. Itulah dia iman Kristen Bang. Itulah dia dari iman Kristen. Ingat ya, itulah dia dari iman Kristen. Jadi Yesus yang tidak berdosa, ya, hanya dia yang mampu menyelesaikan dosa. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Itulah dia iman Kristen, kasih karunia. Ya, oke. Itu kasih karunia Bang. Tidak seperti sosok padahal utangnya masih ada. Dia seolah dia membayar utang. Itu bukan iman Kristen. Kenapa dia turun sebagai manusia? Saya kasih tahu, karena yang diselamatkan oleh manusia. Karena apa? Di dalam PL begitu banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, hewan dan sebagainya. Tapi itu tidak layak itu, tidak sempurna. Makanya kematian Yesus Kristus menjadi domba yang terakhir, atau simbol menjadi domba yang sempurna. Apa itu? Tulangnya tidak dipatahkan dan semuanya itu digerak oleh Yesus. Satu tulang pun tidak ada yang patah dalam tubuh Yesus ketika disalib. Dia hanya ditombak. Biasanya di dalam Romawi ketika disalib orang itu akan dipukul, tulangnya akan dipatahkan. Tapi Yesus berbeda. Yesus itu hanya ditombak, keluar air, kakinya tidak sama sekali patah sedikit pun. Inilah yang menjadi nubuatan-nubuatan yang di PL digenapi oleh Yesus. Dari patah pun tulang pun patah dan sebagainya. Makanya di dalam Yesuslah
jalan keselamatan itu. Itulah nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh dari kejadian sampai semuanya diingat oleh Yesus. Itu Bang. Oke. Siapa nih Bang Bais? Sudah pertanyaanmu udah dijawab itu. Oke, saya sapa dulu Bang Yanto. Selamat pagi Bang Yanto, Pak Adi. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi. Ini Islam semua tak? Bang Yanto, Adi, Rudi. Bang Adi. Ya. Shalom apa assalamualaikum ini Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Yanto, shalom apa assalamualaikum Bang Yanto. Bang Rudi, assalamualaikum. Ya? Ya, saya Islam. Oke, Bang Rudi, Islam apa Kristen? Bang Rudi Hidayat. Islam, berarti ada 4 orang Islam ya. Oke, sudah. Ya, silakan dari Bang Yanto dulu. Apa yang mau ditanyakan seputar iman kami kekristenan? Oke, saya bertanya di Matius 26 ayat 24. Bisa jelaskan anak manusia yang dimaksud itu siapa? Matius 26:24 ayat 24. Ya, sabar. Matius berapa? Matius 26 ayat 24. Oh, engkau telah mengatakannya ya. Sabar. Mana ini? Oke, begini. Oke, terima kasih pada Yanto ya, anak manusia ya. Ya. Jadi anak manusia ini adalah tertuju kepada Yesus. Ya. Karena dia berkata demikian kalau kita membaca perikopnya di ayat pasal 17, Yesus makan Paskah dengan muridnya. Ya. Ini menjadi makan perjamuan terakhir dengan Yesus, di mana Yesus akan segera mau ditangkap, mau dibunuh, mau disalibkan dan sebagainya. Ini. Jadi di dalam ayat yang ke-24 itu anak manusia akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya, ini anak manusia ini tertuju pada Kristus. Tapi apa kata Tuhan Yesus Kristus itu? Celakalah dia yang menyerahkan. Siapa itu? Yudas. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi ini makan perjamuan terakhir. Makan perjamuan terakhir Paskah dengan para murid Yesus. Dan dia membuat di situ suatu pernyataan bahwa dia akan sebentar lagi akan pergi sesuai dengan apa yang dikatakan, apa yang tertulis di dalam nubuatan. Itu Bang Yanto. Bang Yanto? Ya, yang saya tanyakan itu gini. Di situ kan anak manusia. Ya. Anak manusia yang dimaksud adalah Yesus, betul nggak? Iya, benar. Betul. Nah, Yesus itu anak siapa? Anak manusia yang dimaksud itu anak siapa? Manusia yang dimaksud itu siapa? Begini. Nah, yang saya tanya, Aduh. nah manusia yang dimaksud itu siapa? Maria. Yesus lah. Maria ya? Iya. Berarti Yesus anak Maria ya? Iya. Kenapa banyak dikatakan Iya. orang anak Daud, anak Keturunan Daud. anak Abraham? Oke, begini. Iya, kenapa banyak dikatakan begitu? Ya udah, silsilah, kasih dia silsilah. Saya buka istilahnya ntar ya. Ntar bro. Ini silsilah dari Bunda Maria ya. Mengapa dia dikatakan keturunan Daud anak Abraham? Bukan Lukas. Oh, sekira. 5:1. Kan bisa. Ya, kenapa dia sebut itu? Itu silsilah. Oke, Matius 1 ayat 1 ya. Ya. Oh, terus saya masalah. Kita dulu, aku saya masalah. Matius 1 ayat 1 sampai 25. Oke, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.
Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Ini baca ya di Matius 1 ayat 1 sampai 25. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dan istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia. Ya, sampailah kepada ya di sini ya. Di ayat yang ke-15, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan Daud dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin. Itu Bang Yanto, itu silsilah ya, keturunan. Yang saya tanya gini, apakah betul Yesus itu keturunan Daud, keturunan Abraham, dan keturunan Yusuf? Iya, iya. Betul ya? Iya. Bukan betul ya? Nah, kenapa di Lukas 3 ayat 23 orang-orang beranggapan Yesus itu anak Yusuf? Di Lukas di Matius 22 ayat 45 Yesus pelan-pelan, satu-satu. Ya, Matius 22 ayat 45, kenapa Yesus menolak dirinya anak Daud? Silakan. Di Matius berapa? Kapan Bang? Biar kita buka. Matius 22 ayat 45. Ayat 45, kenapa Yesus menolak dirinya anak Daud? Menjelaskan dirinya bukan anak Daud. Silakan. Sabar. Di sini bukan menolak Bang ya. Jadi ini saya bacakan ya 45. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Bukan di sini. Oke, saya bacakan ya pertama. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka dan katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Ya, ini anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi kata Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula ya. Di sini bukan Yesus mengatakan bahwa dia bukan anaknya. Tapi ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus ya. Bagaimana mungkin? Ini ingat, ini pertanyaan Yesus yang dilontarkan kepada para pengikutnya. Mana mungkin? Bagaimana dia menyebut Tuhan kepada anaknya? Teman-teman, ini untuk ya dia dijawab di apakah di dalam 46. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanya sesuatu kepadanya. Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus kepada pengikutnya ya, supaya mereka bisa memahami bahwa dialah sang Mesias itu, dialah putra, dialah Tuhan yang dibuatkan di dalam PL, di mana keturunan dari Daud lah anak raja itu ya. Jadi pertanyaan ini dilontarkan Yesus kepada pengikutnya supaya apa? Supaya mereka sadar bahwa yang dimaksud anak Daud itu adalah dia. Tapi satupun orang tidak ada yang mengakui bahwa Yesus adalah selamat. Ya, ini Yesus lontarkan ini, tapi mereka tidak mengakui. Tidak ada seorang pun yang mengakui bahwa Yesus Kristus inilah penyelamat. Kenapa? Karena penyelamat yang mereka anggap itu berbeda daripada yang dikatakan oleh Yesus. Ya, anak Daud yang mereka pahami, yang memegang takhta kerajaan Daud, mereka itu berperang, menaiki kuda. Tapi Yesus datang tidak menaiki kuda dan tidak membawa pedang. Makanya mereka tidak seorang pun dapat menjawab. Ya, itu. Ya udah gini. Saya mau nanya Islam. Siapa yang Islam tadi? Saya mau nanya gini. Si Allah tahu nggak silsilah dari Ismail sampai Muhammad? Coba si Allah di Quran, Bentar Bang, ini belum selesai. Dari Quran. Di Matius 22
Matius 22 ayat Itu tidak kontradiksi, bro. Woi, Apa aja nggak ngerti. sudah dijawab tadi, Yanto. di ayat Apa aja nggak 41. ngerti. Enggak, Di ayat 42 ini kan Yesus bertanya. Yesus Yang kan paling bertanya dekat. kepada orang-orang Farisi. Ya udah, Kata ini yang paling siapakah dekat. dia? Kata Yang Yesus paling dekat, kepada orang jangan. Farisi. Nggak sampai Muhammad ini, nggak Kata sampai mereka Muhammad. kepada Yesus, Nggak sampai anak Muhammad ini, Daud. woi. Nah, pernyataan Kau ini Yesus memaksakan ini loh, Yanto. benar. Bayanto, Bawel banget kamu, Yanto. saya mau tanya Ini yang kepada host ini ya. Saya tanya di ayat 42 Ini yang ini. dekat Coba dibaca di aja. Matius 22 ayat 42. Ayat 42 ini kan Yesus itu berkata kepada keturunan dari mereka, Ismail. anak siapakah dia? Apa dari Isa? Coba si Allah. Jawaban orang Farisi itu anak Gidir itu Daud. keturunan Nah, dari silsilah dari mana itu? Silsilah si Gidir. Dari Isa kalian atau menolak Ismail? ini ya, Yesus menolak dirinya anak Daud. Kalian Bukan mengakui. menolak, kau ini yang simpulkan koplak. Kau diam dulu ya. Dibaca itu satu perikop, jangan cuma satu ayat. Ini nanti saya hajar dengan Al-Quranmu, aku terdiam di situ kepepet. Yesus menjelaskan dirinya. Sudah diam, itu kesimpulan lu. Aduh, udah lama aku turunin kau Yanto kalau bawel. Malah saya lihat kalian ini kalau naik bawel dijelasin ngeyel. Yanto, gini loh Yanto, saya sudah bertobat lah berdiskusi. Saya mendengarkan Anda ya, saya tidak mau tepat lagi ya. Jadi di Lukas Matius yang kamu tanyakan tadi itu, maka tadi saya katakan Yesus mempertanyakan siapakah Mesias itu loh kepada orang Farisi. Karena apa Yanto? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, anak Daud yang mereka bisa pahami itu naik kuda memegang pedang untuk berperang, ya. Tapi Yesus yang pertanyakan itu kepada orang Farisi, siapakah? Bagaimanakah itu? Jadi ketika Yesus mengatakan itu, bacakan di ayat 46, satu pun dari mereka tidak menjawab. Dan saat itu juga tidak ada seorang pun yang bertanya. Saya tanya di ayat 45 loh. Itu Iya. Yesus membenarkan perkataan mereka atau tidak membenarkan? Saya tanya. Ketika Yesus mengatakan anak siapakah aku ini? Yanto. Nah, saya tanya di ayat 45 itu, Yesus membenarkan perkataan mereka tentang dirinya anak Daud atau tidak membenarkan perkataan mereka dirinya bukan anak Daud? Silakan. Kamu harus memahami Yanto. Tujuan pertanyaan itu Saya tanya di ayat 45 ini, Yesus membenarkan atau tidak membenarkan Oke. dirinya itu anak Daud? Buka dulu, aku dulu. Kalau mau gila-gilaan. Ya buka, nanti aku jawab ya, Al-Quranmu ya. Udah. Begini Bang Yanto ya. Sudah jelas itu di Matius 1 ayat 1 tadi sudah dibacakan itu silsilah loh. Kami tidak bisa menyangkali itu. Mengapa kami mengimani Sang Mesias itu adalah keturunan dari anak Daud? Sebutan anak Daud diberikan kepada Yesus yang berarti adalah Yesus adalah keturunan Daud. Matius menetapkan bahwa Yesus adalah keturunan Daud yang sah dengan merunut garis keturunan Yusuf yang berasal dari keluarga Daud. Walaupun Yesus dikandung oleh Roh Kudus, ya secara resmi di hukum Yahudi ia tetap dicatat sebagai anak Yusuf secara hukum Yahudi. Paham tidak? Bukan secara darah daging. Yusuf adalah ayah dari Yesus Kristus. Dan menurut hukum pula adalah anak Daud dalam pengertian keturunan Daud dari anaknya yang bernama Salomo. Sedangkan silsilah yang disajikan oleh Lukas merunut garis keturunan Yesus melalui kaum pria dalam garis keturunan Maria yang juga dari keturunan Daud dari anaknya yang bernama Nathan. Di sini Lukas menekankan bahwa Yesus adalah anak kandung Maria. Dengan demikian, ya penulis kitab Injil menegaskan bahwa Yesus berhak menjadi Mesias baik secara hukum maupun secara biologis. Itu dipahami dulu, bro. Jadi Matius di sini menulis silsilah itu supaya kita paham. Dengar dulu. Kau bilang apakah Yesus membenarkan dia adalah keturunan Daud? Ya kan? Itu pertanyaanmu tadi kan? Iya, yang saya tanyakan itu membenarkan atau tidak membenarkan di ayat 45 dari Matius pasal 22. Silakan. Halo, selamat pagi. Iya, astaga naga. Kau ini ya? Siapa ini? Ya, Oh, Pak Debot. ya, Debat ya, selamat pagi. selamat pagi. Saya Muslim. Salam. Oke, satu-satu dulu.
Ya, enggak, saya mau ngomong aja gini. Enggak, buat orang-orang Islam yang ada di live ini, turun aja lah semuanya. Buat apa memaksakan keyakinan Islam? Ini nggak sehat nih, nggak sehat. Kristen juga buat apa? Ya. Hei, nggak sehat kau betah aja naik di sini ngaco. Kalau nggak sehat kenapa kau betah di sini, Dodol? Yang diceritakan masalah aja, tapi debat sehat tentang masalah Islam tidak mau mendengarkan. Ini kan kita jelasin, makanya kalian ini begini. Yadi dengerin dulu. Kalian ini ya, saya tanya di sini stiker tanya jawab Kristen Islam, berarti ada diskusi dua arah. Adanya perdebatan ketika kalian menanya kekristenan, kami menjawab, kalian ngeyel. Itulah debat jadinya. Kalau mau cerdas, Anda bertanya iman kami, biarkanlah kami yang menjelaskan. Terpulang dari kalian, mau terima atau tidak, itu urusan kalian, derita kalian. Bukan kalian bantah dari penjelasan kami, itu munafik kalian. Masa kalian mau kami jawab sesuai apa yang kalian pikirkan? Ya tak mungkin lah, orang iman kita udah berbeda. Begitu juga sebaliknya kami, tidak mungkin kami bertanya iman kalian sesuai dengan apa yang kami pikirkan, harus kalian jawab apa yang kami mau, kan tidak mungkin, itu munafik, dodol. Makanya itu yang namanya diskusi cerdas itu, kalian naik bertanya, ketika kami menjelaskan ya sudah, tidak usah lagi dibantah. Kalau bantah silakan tunjukkan datanya, data by data, bukan modal congos di sini. Nah, gitu. Paham tidak? Ini data loh Mbak Lia, saya kan berkata tadi. Iya, makanya kami menjelaskan, kau juga ngeyel, kau memaksakan apa yang kau mau di otakmu, ya tidak bisa lah. Tidak mungkin kami menjelaskan apa yang kau tidak imani, apa yang kau imani, tidak nyambung. Di situ tidak kontradiksi, sudah dijelasin Bapak Yanto. Kau kalau ngeyel turun. Mau dia kalau kau itu menurutmu, ya sudah dikasih tunjuk ayat-ayatnya tadi. Kau yang tidak paham, otakmu itu tidak sampai. Keimanan kekristenan itu jauh dengan keimanan kalian Islam. Jadi jauh sekali. Orang yang punya kerendahan hati yang bisa memahami. Udah, silakan lanjut yang lain. Siapa Islam ini? Ayam jantan? Islam apa Kristen? Mbak Hos. Rumahnya. Salam Mbak, Ibu. Ya, siapa ini satu-satu dulu? Satu-satu. Oh ya, shalom Bang. Saya orang Malaysia. Oh ya, ya. Ini kan Salam. Gini Bang, mereka tuh Bang, Ibu, host, kalau dijelaskan pun tak ada gunanya, sia-sia, sebab mereka tidak baca Taurat dan Injil. Mereka copot ayat satu-satu seperti mereka copot Al-Quran. Jadi apa yang harus kita nak jelaskan bila mereka bertanya, kita harus pakai logika saja. Sebab kalau kita bagikan mereka ayat, mereka tidak percaya ayat itu bilang dipalsukan, tapi mereka tidak membaca sepenuhnya Taurat dan Injil, Alkitab tuh. Jadi mereka sebenarnya bahasa Alkitab itu pun mereka tidak mengerti. Nabuat, apa semua wahyu itu pun mereka tidak mengerti. Macam mana mereka mau bertanya? Kita sepuasnya kita dah beritahu sampai kiamat pun mereka tidak faham, tidak mengertinya. Itu ya. Ya, tapi begini Bang, tidak apa-apa. Itu terpulang dari mereka, mau terima atau tidak. Kita kan tidak ada unsur paksaan untuk percaya iman kita. Itu hanya karena ya mereka kan ya wajar lah, mereka tidak paham makanya mereka bertanya. Ya bagaimana kita menjelaskan? Kalau begitu, yang imani. Apa sih ini satu-satu suaramu ini? Gimana Rudi? Apa yang kamu tanyakan? Shalom Bang Dakwa Kristen. Ini Islam ya Bang Dakwa Kristen. Salam perbedaan ya Hos ya. Itu damai-damai aja. Ini suaranya dikencangin dikit Bang. Kamu mayoritas, kenapa suara Mino? Saya cuma mau tahu aja kan, menurut kepercayaan Kristen aja. Yesus itu kan juru selamat, ya kan? Sama kayak kami.
Nabi kami itu juru selamat kami. Ya. Weh, di mana datanya? Mana? Tunjukin. Dapat sisilah. Memang itu. Berarti junjungan mereka itu. Ya harus tunjukkan dong. Ya, kan juru selamat untuk membawa kami menuju Tuhan kami nanti. Ya. Oke, lanjut. Yesus sebagai juru selamat, untuk siapnya kan. Juru selamat saja pun tidak mengerti macam mana. Begini bro Rudi, namanya juru selamat dia selamat dulu, gitu loh.